Halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Balik lagi di Igor Vlog, di Igor YouTube. Dan sebenarnya saya sudah lama sih nggak ngobrol-ngobrol ya sama teman lama. Terakhir itu kalau nggak salah 2020. Dan ini spesial, untuk pertama kalinya saya ngobrol di rumahnya langsung. Biasanya kan gue di kafe atau di terakhir sama Cung Cung tuh di Bali, malah di hotel. Nah ini spesial, gue datengin ke rumahnya. Dia adalah seorang penyiar juga, sama seperti saya. Dia masih aktif nge-DJ. Jadi gue bingung sebenarnya mau nge-introduce dia sebagai DJ kah atau sebagai mantan penyiar radio. Kita panggilkan DJ Winky. Salah. Siapa Mas? Saya DJ Manny Pedi. DJ Mickey. Halo pemirsa. Jadi Mickey ini teman lama, cukup lama juga ya. Gue manggilnya pemirsa atau apa nih? Kalau di vlog kayak gini, biar kayak anak muda zaman sekarang. Netizen. Aduh, netizen. Netizen yang maha benar. Halo netizen yang julid. Netizen yang julid. Mik, ya, gue tahu lu itu tahun 2004. Wow, lama banget ya Gor ya? Lama banget. Gue masih sebagai statusnya pendengar saat itu. Dan lu udah siaran. Bener. Lu udah siaran di DJ FM, gue sebutin aja radionya ya. Di DJ FM. Dan saat itu lu siaran sebagai Miss Mardova. Iya, Miss Mardova. Miss Mardova. Itu gimana, Mik? Penokohan itu siapa yang punya ide pertama? Program direkturnya kah? Atau dari elunya? Dulu gue itu siaran pertama sama namanya Chandra, terus habis itu... Oh iya. Setahun sebelumnya lu katanya sama Chandra ya? Sama Chandra dulu opening tuh di radio itu, di JFM. Terus kena beredel kan, karena bacot-bacot kita ini kan masih waktu itu nggak ada yang nganging-nganging gitu, nggak ada. Asal bacot tapi tetap kena. Nah, itu kena tuh? Kena itu, di beredel. Terus habis itu ganti deh, si Chandra-nya ngamuk. Chandra-nya mutung, bahasa Malaysia mutung ya, ngambek. Ya tetap gue yang tetap siaran, terus yang gue siaran. Miki tetap, ya udah, tapi dicariin dulu sama siapa ini. Tandemnya sama siapa? Tapi harus jangan yang kayak Miki, harus yang lempeng. Carilah yang lempeng penokohannya. Jadi nggak boleh yang sama. Nah, ketemulah si Reta. Oh, Reta kan lebih orang pinter lah ya. Nah, berpendidikan. Beda sama pendidikan. Iya. Beda sama partnernya, nggak pernah sekolah. Akhirnya lu ditandem sama si Reta. Nah, terus keluarlah karakter si Mardova itu dari si Reta. Oh, jadi idenya dari Reta. Kalau seingat gua tuh dari si Reta penokohannya. Nah, itu Miss Mardova adalah karakter cowok yang kecewek-cewekan. Iya, Wadam lah. Nah, kan dulu belum ada tuh. Beda kalau sekarang. Waduh, nggak usah disuruh, udah gitu aja. Iya. Ya udah, penokohannya itu kita nggak nyangka kalau mau dar itu ya. Ya kalau bahasa sekarang lah pecah. Viral, pecah. Ya udah, terus akhirnya jalan. Akhirnya terbentuklah Miss Mardova itu di acara itu sampai orang-orang pada ngerti. Iya, pada ngerti. Nah, ya. Dari situlah gue tahu saat itu mungkin di radio itu belum ada ya, Mik ya, penokohan yang cowok yang ke cewek-cewekan. Belum ada. Kayak sekarang kan. Itu pun karena itu tuntutan ya. Itu kan tuntutan. Sebenarnya juga gue nggak gitu-gitu amat ya, nggak parah-parah amat. Nah, terus ya udah, tapi gue herannya, gue juga nggak sengaja nemuin sengoan nada yang gitu. Halo, aku Miss Mardova. Itu nggak sengaja. Kan kalau nggak salah tukang ramal kan Miss Mardova. Tukang ramal, dan itu kan gaya-gaya badam-badam tahun-tahun 90-an, kayak film Dono yang aku tak mau. Itu kan ciri khas wadam-wadam yang lama tuh, yang kayak gitu-gitu. Ya udah deh, akhirnya terus sampai akhirnya viral itu. Dan sebenarnya pecahnya Mickey itu, penokohan Mickey itu nggak di situ menurut gua, Mik. Baru setahun setelahnya lu ditandem sama Yohanes itu. Itu baru yang. Tapi itu ada masanya loh, Gor. Jadi setiap gue siaran sama siapa, itu ada yang tahu. Kayak misalkan ini bini gua nih.
itu kan dia SMA-nya dulu kan Petra 5. Itu pernah bingung. Ini kan yang jadi Miss Mardova kan, jadi beda-beda. Oh, jadi Yohana ada sendiri, periodenya. ada periodenya sendiri. Periode tertentu. Ya, okay. Jadi dia anak tuh, loh, lu kawin sama Miss Mardova, nggak apa-apa. Iya. Dia kan cong gitu, teman-temannya kan gitu. Nah, taunya kayak gitu, Gor. Ada periode yang saat itu di zamannya udah sama Yohanes. Ada. Okay. Nah, itu lagi nih. Kan selama ini penokohan lo meskipun di Miss Mardova ataupun di ama Koyo, kan lo selalu orang yang culun kan ya. Orang yang culun, orang yang kadang-kadang dibego-begoin di on air. Tapi keseharian lo di rumah emang seperti sama, Gor. Jadi Devi itu gimana ceritanya bisa mau sama lu itu gimana coba? Jadi ada prinsip ya. Kalau lo mau kawin jangan pintar sama pintar. Jangan pintar sama pintar. Pecah lo. Nah, pecah kapalnya. Kapal. Nah, harusnya satunya pintar, anak kuliahan sampai sarjana, satunya lulus SLB. Jadi kayak gua ini kan lulusnya SLB nih, sekolah luar biasa. Jadi harusnya sama yang anak kuliahan, yang berpendidikan kelas tinggi. Nanti kalau sama pintar akan oleng, Gor, gitu. Jadi intinya Devi itu adalah untuk menetralisir. Betul sekali, Bung Sulham. Jadi kalau dua-duanya rusak, ya kapalnya pecah gitu. Pecah, Gor. Kalau sama-sama pintar, nanti malah pecah. Gimana buat Anda sebagai Bung YouTuber? Gue baru tahu sekarang. Oke, Mik. Setelah DJ Miss Mardova masuk ke tandem sama Yohanes. Sama Yohanes. Itu siapa yang punya ide pertama? Akhirnya lu ditandemin sama Yohanes. Itu pecah tetap banget. Kang Denny. Jadi Kang Denny bilangin waktu mentorin kita, waktu meetingin dikumpul rame-rame, penokohannya dulu awal-awal, udah Mik, lu kalau bego aja. Nggak usah sok pinter. Nah, jadi kalau siaran, kalau zaman dulu tuh sama ya kayak penokohan kayak misalkan kayak di TV sekarang, kalau karakter lu gini, lu nggak usah sok pinter. Atau lu mau kayak rebutan sama partner lu. Nah, jadi dipilihlah sama si Yohanes yang memang doyan ngobrol. Nah, ya udah, Miki lu tetap kayak gitu sama Reta tetap kayak gitu ya. Nggak usah ya udah lu lempeng aja. Jadi jalan. Jadi sama siapapun gue jalan, sama Chandra jalan, sama Iwan gue jalan. Iwan pernah di program apa? Lu nggak tahu ya? Gue sebelum di DJ tuh di Istara kali. Oh iya, gue denger lu di Istara. Iya. Gue tuh di Istara dulu tuh sama Iwan lu. Sama Iwan, terus sama Roni, sama Tony. Oh, Roni Armes. Oke. Dulu gue tuh sama, gue dulu grupis dengerin Istara, radio Istara. Terus gue di sama si PJ, Mik lu siaran deh, nemenin Chandra. Nah udah. Oh iya, gue denger lu di Istara ya. Iya, gue udah awal tuh di Istara dulu, Gor. Abis itu baru balik lagi ke Istara. Masuk ke DJ FM, penokohan nama Yohanes itu Gigi Show ya? Gigi Show dari yang awalnya malam sama Reta pindah ke pagi. Pagi ya kalau nggak salah. Jam 6 ya kalau nggak salah itu. Iya. Jam 9. Jamnya kayaknya nggak jelas deh, Gor. Antara pagi, gue kadang jam subuh gue siaran ya, subuh ya. Pulang dalam keadaan oleng, siaran. Ngomongnya kemana-mana. Karena saat itu lu masih nge-DJ kan? Masih nge-DJ. Di Colors ya? Nggak, di Flamingo. Oke, ini masuk ke Gigi Show sekarang. Jadi di Gigi Show ini adalah tandem lu sama Yohanes yang paling lama. Bisa dibilang paling lama? Paling lama. Berapa tahun nih? Masih ingat nggak? Iya, semenjak di itu tahun berapa sih? 2000 di Gigi Show 2004 ya? Ya udah, itu 2014. Sampai akhirnya kebawa ke IBS. Sampai kemana-mana, sampai Istara, balik lagi ke Istara. 2007. Nah itulah, di Istara itulah saya kenal deket sama Miki. Jadi mungkin netizen yang banyak nggak tahu ini mungkin dulunya saya adalah pendengar radio, ngefans banget sama ya berarti ya nasibnya kan. Dulu gue juga ngefans sama penyiar-penyiar dulu. Sama semuanya kayak gitu-gitu. Jadi gue ngefans banget sama Gigi Show itu, dan lu tahu nggak Mik? Zaman gue kuliah dulu. Luar biasa. Belum. Waktu lu siaran di DJ FM, gue kalau pagi-pagi tuh anak-anak tuh ngobrolin lu, siaran lu. Udah dengerin nggak tadi Gigi Show katanya? Itu konyol banget sih Miki itu. Iya, padahal tuh omongnya juga unfaedah loh. Iya nggak sih? Jadi omongnya gue kalau dengerin sekarang rekam itu unfaedah loh. Iya ya. Tapi itu bener-bener viral banget Mik saat itu Mik lu. Itu juga heran. Jadi topik lo tuh jadi semacam kayak pembahasan obrolan anak-anak kuliahan waktu itu. Nah, gue juga ngerti, jadi kayak jargon-jargon gitu, yang gue omongin tuh pada akhirnya gue juga masuk.
Terus kadang gue lupa sendiri, gue ngomong apa, gue ngucapin apa. Itu para pendengar kadang ngerti. Masa sih gue pernah ngomong gitu? Iya, dulu komik itu suka ngomong gitu. Gue malah lupa sendiri jargon gue. Iya, gue masih ingat jargon-jargon Mickey. Aduh dah. Ayo waya. Terus yes ketes-ketes, kadang-kadang kayak gitu itu. Itu jadi kayak apa jargon yang akhirnya ditiru. Nah, itu. itu. Ditiru sama. Lu kebayang nggak saat itu bakal sukses itu, kebayang nggak? Enggak, sumpah enggak. Itu gue asal ngomong aja. Jadi saya ini orang yang biasa-biasa tapi hoki bisa siaran. Hoki bisa siaran ya. Iya. Ya nggak sih, yang lainnya harus perlu ada sekarang sekolah dulu. Tes, lu kan pakai tes kan dulu di Sarah? Iya, di tes. Pakai tes kan? Gue enggak. Gue langsung dihubungi PJ, Mik lu siaran ya. Di saat gue lagi gak ada kerjaan, lagi ya masih nge-DJ. Malam itu langsung gue ditelepon sama si PJ, Mik lu besok siaran ya, gantiin Chandra, lu sama si Iwan. Udah langsung gue. Iya. Berangkat. Iya ya. Gitu. Angkatan gua itu yang setelah itu yang bisa dibilang istilah broadcasting camp kedua itu emang seleksinya ketat banget nih. Ketat. Setiap minggu itu harus setor yang namanya rekaman siaran. Jadi lu harus taping terus setiap minggu. Sama Hendra itu semuanya dievaluasi. Kurangnya apa lu ini tiap minggu? Gue juga heran deh dulu. Padahal lu lempeng-lempeng aja ya masuknya. Gue main. Udah gue duduk main. Ditelepon sama si PJ, suruh siaran. Gue nggak ada basic penyiar. Kalau lu kan udah cara intonasi kayak gini kan ada nih intonasinya, ngobrolnya. Gue nggak ada intonasi, Gor. Ya lempeng-lempeng aja kayak ngobrol kayak biasa. Iya, kayak ngobrol biasa. Tapi malah justru itu yang meledak ya. Kayak lu kan diajarin intonasi harus gini nih, harus gini berapa menit. Artikulasi harus jelas. Nah, gue kadang ngomong nggak waya. Nah, kayak gitu. Tes musik juga harus di ini. Nah. Kita masih ngebahas tentang dunia radioan dan perdijian sama DJ Mickey. Aye. Mik, setelah lu malang melintang di dunia DJ itu, gue masih inget loh Mik, lu pernah jualan CD saat itu, 2005. Gue beli loh CD-nya. Anjir, gue juga mau cerita itu, ada cerita itu. CD, gue lupa judulnya Mik. Itu CD bajakan, gue heran. Ini bini gue juga korbannya tuh, temen-temennya bini gue itu. Berarti lu angkatan bini gue, berarti dengerinnya, anak itu. Pada beli kan? Beli, gue beli. Nah, gue titip orang, itu kalau di Atom, di pasar Atom dulu banyak tuh CD bajakan. Harganya berapa ya? Gue buka sekarang deh. Harganya 5.000. 15.000 loh. Nah, tapi gue jual segitu. Iya. 15.000. Nah, gue laku aja, Gor. Laku kok. Gue kalau nggak salah itu kompilasi musik hip hop R&B saat itu kan. Tapi sebelumnya gue udah meneteskan album Tung. Lagu Pangkot dulu sebelumnya. Gue udah sebarin dulu itu zaman-zaman Pangkot sebelum ada R&B. Habisnya langsung musimnya R&B kan. Nah, sebelumnya gue ngeluarin lagu-lagu kayak gitu-gitu. Terus baru ke R&B yang lo beli itu. Iya. Ya tahun segitu yang happening 50 Cent ya. Nah, iya itu juga masuk ke playlist tuh. Eminem terus ya tahun-tahun segitulah hip hop dan mungkin memang saat itu hip hop memang lagi naik itu ya, lagi naik memang. Jadi hampir DJ itu mainin musik seperti itu. Masuk pandemi nih, Mik. 2020. Iya, gue nganggur. Gue nggak kerjaan dong, Gor. Lo udah nggak kerjaan nggak sih, Gor? Ada tuh di bank. Kalau mau lo sebagai ini. Ini gimana, Mik? 2020, Mik? Ini, Mik. 2020 awal sampai sekarang pandemi nggak selesai. Mending gue skip aja deh. Skip aja. Langsung skip biar cepet. Aduh, anjur, Gor, sumpah. Itu nggak sekelas gua, nggak sekelas DJ internasional. Pada mati semua. Mau ngapain juga lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Job nggak ada ya? Nggak ada, mati. Udah. Iya. Lu aja juga bikin vlog. Iya. Nah kan? Anak teman-teman kita, anak-anak radio juga pada bikin vlog semua. Gimana lah cara menyambung hidup? Nah, itu gunanya saya mempelai istri saya yang sekarang. Oke. Dia kan pinter, dulu di perhotelan. Jadi jodoh, Gor. Nah, setelah pandemi, dia pinter bikin kue-kue, bikin kayak apa buat dijual lagi. Itu ada deh caranya gue sekarang ini. Oke. Jadi bini lo jualan kue-kue kayak gitu ya? Homemade Iya, homemade. Itu aja deh. Sama ya, gue juga main-main di live di aplikasi sebelah. Bigo. Anjir, Bigo. Iya. Tapi Miki tuh masih aktif kok. Gue kadang-kadang lihat live IG lu malam minggu, lu masih apa? Udah lama. Gue keselnya waktu di IG tuh aduk lagu kena banned, nggak dapet duit. Iya. Jadi akhirnya ada aplikasi Bigo itu deh yang bisa
menyelamatkan semua DJ pindah ke situ semua kok. DJ ke situ semua ya. Nggak ada yang, ya kecuali kalau yang gengsi. Tapi kalau gengsi jam sekarang nggak makan nggak loh. Makan lah, ngapain gengsi ya? Tapi nggak cuma DJ Mik ya, MC ya juga. MC masih mending kalau misalkan wedding itu masih jalan. Kalau DJ sekarang kayaknya harus stop dulu keramaian. Iya, soalnya nggak boleh dengan keramaian ya. Kalau MC ya udah kan cuma ngobrol, bisa dibatasin tamunya berapa. Tapi kalau ke DJ itu kan kerumunan. Gue udah hampir dapat jojopan, tapi berkali-kali kena. Kliennya mau, tapi hotelnya ya nggak mau. Hotelnya yang nggak ini ya. Iya sih. Kalau wedding masih memang mau ya. Kalau cuma gitu doang, tapi kalau DJ itu kan kerumunan lama, jadi nggak boleh. Oke, yang menarik lagi dari apa? Kita balik lagi ke nostalgia aja ya. Ya, ke nostalgia aja. Nostalgia aja. Nanti yang lihat juga anak-anak lama juga. Tahun gini, ini ada cerita Mik yang lucu Mik. Mungkin lupa ya. Netizen nggak banyak yang tahu. Mik ini kan apa penokohnya konyol lah, culun lah segala macem. Tapi di balik itu semua, dia adalah laki banget. Serius Mik. Nih, gue buka nih. Saya nih laki banget, lihat duduk saya. Bukan karena duduknya. Kita itu pernah makan siang. Gua mau cerita nih. Kita pernah makan siang bertiga saat itu. Gua, Miki, sama Ai. Ai adalah. Ya, gue tahu kan. Ai, ya. Kita makan di gang sebelah Istara saat itu. Dan selesai makan, kita jalan pulang. Trotoar Istara itu kan biasa dilewatin sama pengendara motor gitu. Pengendara motor. Jadi ya nakalan lah dia naik loh. Kita jalan bertiga, ya namanya orang jalan kan itu hak pengguna kaki. Iya, jalan kaki kan. Tuh kan. Ya, si motor itu klakson. Tantin. Lu tahu nggak yang dihadapin Miki itu seperti apa? Dia langsung puter badan. Bapak, ini trotoar, ini hak pejalan kaki, dan ini perempuan. Bapak jangan klakson seperti itu. Dia langsung turun, bapaknya langsung turun ke jalan maksudnya dia nggak ngelawan gitu. Gue salut banget sama itu. Jangan salah, Gor. Jangan salah. Gimana? Itu waktu ngomong, gue tanyanya gini, Gor. Gini ya? Lu kan nggak ngerti, lu kan di belakang kan. Nah, gue kasih kode. Lu ngelawan, awas lo ya. Gue tekan gini. Gue memang kadang-kadang gitu dedek, Gor. Kalau kayak yang lihat yang kayak gitu-gitu emang langsung sikat aja. Nah, sampai sekarang gue sama. Masih kayak gitu. Kalau ada hak yang misalkan langsung ada hak kita yang dirampas sama udah gue nggak ini deh. Gue salut pusing. Gue salut banget di balik kekonyolannya, di balik kekonyolan culuannya gitu loh. Dia bisa bersikap sebagai laki banget saat itu. Ceweknya ada Ai saat itu. Ai saksinya saat itu. Dan gue kasihan juga sama si Ai sih. Babel gitu. Bapak, ini perempuan loh. Bapak ini ngelakson ini Pak, hak kita pejalan kaki gitu ya. Iya, gue inget. Tapi gue nggak inget kalau gue ngomong gitu ya. Gue masih inget kalimatnya. Jadi kalimat pertama lu Bapak saat itu. Bapak, ini hak kita pejalan kaki. Dan ini perempuan, jangan Bapak main klakson. Bapaknya nggak ngelawan, dia tahu kalau dia salah gitu. Iya, gue tak coba sih gue tes aja nih gimana nih orang nih kesel gue. Nick, pertemanan lu sama teman-teman Istara, terutama Yohanes ya, awet banget lu ya sama Yohanes ya. Dalam kehidupan sehari-harinya masih kontak-kontakan? Kalau sejak pandemi kayaknya jarang ketemu. Ya? Tapi cuma masih kadang-kadang komen-komenan di Instagram. Komen-komenan di Instagram, di sosial media. Friendster. Udah nggak ada. Waduh. Balik lagi Yahoo Messenger aja. Sama MIRC. MIRC itu, teman gue MIRC itu. Oh jadi di sosmed ya Mik ya? Masih di sosmed. Kalau ketemu kan belum boleh ya. Kecuali kemarin event sebelum yang PPKM yang kedua ini ketemu ya. Itu ketemu tuh. Di JFM. Banyak yang berubah ya Gor ya. Gue liatin teman-teman kita nih sekarang nih. Apa tuh? Terutama di perut ya. Iya. Oh iya ini juga yang mau gue bahas di perut. Miki ini adalah salah satu orang yang cukup menjaga vitalitas pria. Lu nge-gym kan Mik dulu Mik? Gue nge-gym. Dia suka banget menggedein otot gitu loh. Itu gara-garanya gue tuh sering ya dibilang kurusan. Iya. Tapi ada fase kok Gor di mana-mana lu pasti suka olahraga, terus di mana lu suka nge-gym tuh ada. Gitu makanya emang gue waktu langsung gue fitness. Okay. Sampai akhirnya pandemi gue nggak lagi deh.
berhenti lagi. Dia bentuk banget dulu saat itu ya, six pack banget waktu itu. Dan lu tahu nggak, waktu dia ke Istara, dia bawa susu bubuk itu sekaleng cat gedenya gitu loh. Gue pikir cat, men. Gue pikir, lu mau ngecat Istara, begini. Dibuka susu bubuk. Enggak, gue juga norak waktu itu. Ngapain gue juga bawa gitu. Padahal tuh bisa kan dimasukin gitu, tapi gue norak. Iya. Gila, lu mau ngecat Istara, segede galon gitu, kayak botol cat apa? Segede gaban ya? Segede gaban gitu loh. Segitu. Jadi dia emang salah satu orang yang juga menjaga. Sempat jadi pecinta olahraga. Olahraga gym. Itu fitness. Oke, Mik. Kita balik lagi ke radio aja. Radio ya, karena radio lebih asik ya. Lebih asik, di radio tuh banyak kekonyolan. Banyak cerita, Gor. Karena kita juga pernah sempat jadi satu kan. Gue masuk Istara tuh tahun 2009. Memang saat itu Miki sudah jadi lah. Dia dapat siaran prime time saat itu jam 1 siang sampai jam 3 sama Yohanes. Memang saat itu ngomong-ngomong ya soal prime time, dulu juga nggak ngerti apa sih prime time. Istilah prime time itu apa ngerti, ya? Gor, sumpah Gor. Gue nggak tahu itu tempatnya tempat basah atau gimana. Ya gue jalan aja. Padahal tuh katanya kalau sekarang kan itu tempat enak tuh, jam enak tuh. Prime time. Jadi prime time itu adalah kalau gue regular time. Jadi istilahnya bayarnya prime time tuh lebih mahal daripada regular time saat itu ya, saat itu. Nah, ngomong-ngomong tentang program itu, Mik, lu mengerintisnya itu saat itu, lu masih ingat nggak bayaran pertama lu di radio dibayar berapa, Mik? Per jam? Sekarang kita ya? 10.000 ya? 10.000, memang 10.000. Tanya 10.000, langsung 10.000. Kalau anak baru dulu kan, kayaknya kalau dulu kan ya dari bawah dulu kan, baru nanti lama-lama naik. Itu 10.000, terus kalau ada iklan baru ditambahin itu ada iklan. Oke. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau di penyiar itu gajinya ada 2. Lo siaran, kalau lo ada masuk iklan di jam lo, ntar lo duitnya beda lagi. Iya. Jadi saat itu memang bisa dibilang prime time, program prime time itu memang biasanya iklannya tuh langsung blocking. Jadi setengah jam, hampir sejam itu langsung isinya tuh iklan aja. Misalkan produk kartu provider apa langsung blocking aja. Udah selama sebulan. Ya, dan program lo itu terkenal yang banyak iklannya memang. Terus gitu. ada banyak artis mampir. Banyak artisnya. Ya interview artis memang ditaruh di jamnya prime time. Miki, dia di jam-jam prime time. Dan ngomongin tentang radio sekarang ya, Mik ya. Gua tuh pensiun tahun 2015. JJ Radio. Kalau lu Oh iya, 2015 ya lu ya. 2015 gua setelah nikah masih siaran. Gua benar-benar stop itu ketika anak pertama lahir. Gua udah nggak mau lagi siaran. Kalau lu, Mik? Iya. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Gue sempat di Istara lagi. Tahun berapa? Lah, lu kan ke DJ setelah itu. Iya, ke DJ bentar, tapi iya nggak lama kok. Gor 2002, iya berapa lu 2015 ya? Oh 2015. Lu ya, kan sama ya, segituan ya. Sama segituan, habis itu udah nggak lagi kok. Udah sama nggak lagi ya. Dan karena beda Gor. Satu udah beda orientasi. Beda frekuensi, beda pendengar. Jadi beda. Kita mau kembaliin ke zaman dulu nggak bisa. Betul. Nah ini poinnya nih. Atmosfer radio udah beda. Beda. Zaman saya masih dengerin, zaman saya masih kuliah, gue getol banget datang ke program acara lu, Mik. Gitu. Setelah mau dibalikin lagi, beda kok, beda ininya. Nah itu yang namanya time right for time place. Itu artinya apa? Right time or right place. Nah itu. Jadi di saat waktu yang benar dan di tempat yang benar. Betul itu sekali, Bung Suha. Dan itu sudah tidak bisa diulang lagi. Nggak bisa, mau diulang lagi nggak bisa. Karena mungkin saat ini nih anak-anak mudanya sudah bergeser, udah nggak dengerin radio lagi. Dia udah dengerin Spotify, dengerin Joox, platform streaming gitu loh, seperti itu. Dulu sempat juga kalau di radio tuh sempat mau dihilangin, ngomonginnya nggak ada, dibanyakin musik. Banyakin lagu. Tapi akhirnya nggak jadi kan? Nggak jadi kan program itu kan? Karena emang sensasi radio itu di penyiarnya. Bener, di ngobrolnya. Itu ya bedanya ya. Terus kalau penyiar dulu itu lebih fun ya. Kalau sekarang itu kalau gue denger cuma si Desta doang tuh yang bawain ala-ala penyiar zaman dulu. Penyiar zaman dulu ya. Dan itu dia ditandemin anak sekarang, hampir sama dia penyakitnya sama aku dulu waktu siaran. Digabungin sama anak zaman sekarang. Jadi omongan gua nggak nyambung ke produser. Yang tahu juga sama si Yohanes, ya yang dengerin ya orang-orang lama. Kalau orang-orang baru nggak ngerti. Jok apa nih? Nah, karena taunya udah beda. Iya.
Sebenarnya sih kalau kita ngelihat lawakan ya, kita melihat jokesnya Mickey dan Yohanes itu memang kadang-kadang udah ketebak gitu loh. Kalau yang tahu ya, kalau yang hafal tuh udah ketebak gitu loh. Dia ngasih punchline apa, Yohanes ngasih pancingan apa, Mickey bagian hooknya gitu loh. Jadi udah ketebak gitu loh. Kadang-kadang memang rada garing Mick. Kalau gue dengerin sekarang itu udah rada garing. Sumpah gue aja dengerin juga ada garing gua. Gitu 10 tahun yang lalu itu lucu gitu loh. Tapi ketika udah dibawa ke saat ini, ini udah ketebak nih, awal lawakannya udah ketebak gitu loh. Tapi itu nggak masalah, itu emang karakter mereka emang seperti itu. Nah, gitu. kalau buat nostalgia-gilaan, kita bisa ketawa aja. Aja ya. Nah, memang udah beda zaman Gon ya, kayak gitu ya. Tapi susah ya gue kalau ngelihat cari tandem fenomenal ya, di Surabaya terutama ya. Iya, gampang-gampang susah kalau mau nyatuin dua orang tuh susah. Ada yang, gue akhirnya sama Marta kan sempet berantem. Sama si Reta. Oh ya? Sempet berantem. Ya, namanya juga sama-sama masih darah muda kan. Iya, masih muda ya. Sama si bapak itu juga berantem. Gue nggak tahu tuh, gue berantem di mana-mana. Sama Yohanes pernah juga. Gue sempet pernah. Kalau sama si Yohanes gue diem-dieman. Nah, wajar lah biasa. Tapi cuma sehari doang. Sehari doang, besok udah balik lagi. Nah, orang sebenarnya itu si Mickey sama Yohanes kok kayaknya nggak pernah ribut. Pernah, tapi cuma gue heran sekali doang loh ributnya itu. Selama lu kenal ya? Selalu kenal, dan itu waktu di jam siaran. Nggak tahu si Yohanesnya mungkin belum dikasih sama si istri kali ya. Belum dikata. Gue ngomong apa jadi dia langsung sensi kali. Gue sempet pernah gini Mik, waktu gue di Sarah saat itu, Yohanes kalau Mickey nggak ada kok garing ya katanya. Iya katanya. Mickey juga kalau nggak ada Yohanes juga garing katanya. Sama. Mickey, gue pernah siaran sama Mickey. Pernah Mik, gue mungkin lu lupa. Sekali pernah, lah. Gue ingat. Ya? Gue sama siapa aja. Sama Mita sering lah dia, sama Uli sering gitu loh. Sama Uli. Gue pernah kan sering di Gengbang berarti ya. Gue semua penyiar dan semua juga ya fine-fine aja. Tapi memang itu buat sementara aja Gor. Kalau misalnya si Yohanes nggak masuk, digantiin. Nah, untungnya Yohanes itu membuat karakternya itu adalah kalau nggak ada Mickey dia nggak nyari tandem nih, jadi tetap siaran sendiri. Ya, dia siaran mending gitu, benar-benar. Tapi ya itu tadi kita nggak nemuin sense of point lucunya mereka udah nggak ada. Kalau Mickey salah satu di antara mereka nggak ada, udah susah nih. Iya, gue kadang dengerin waktu di mobil ya si Yohanes siaran sendiri, dia ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri. Saya juga. Iya. Ya oke lah gitu lah. Intinya tuh mereka tuh udah semacam nggak bisa dipisah gitu loh. Dan itu emang karakter itu udah kebentuk banget, solid gitu loh. Dan susah cari sekarang Mik. Nah, jadi mungkin benang merahnya adalah kalau misalkan kita ini bertandem di sebuah radio, kita tuh harus saling mengalah. Nah, jadi saat satu tuh jangan sama-sama egois, mau sama-sama oke. Oke. Nah, kalau lihat sekarang kepingin sama-sama oke. Waktu siaran, gue nunjukin gua pinter nih. Nah, satu juga ya gue juga pinter. Iya, harus ada yang nurunin dulu egonya. Iya, harus ada Gor, memang harus. Itu dari zaman dulu deh Gor, di mana-mana kayak gitu. Harus seperti itu. Jadi tapi kalau zaman sekarang kayaknya jarang diterapin. Jadi egonya masih pada dinaikin. Nah, tapi jarang mereka mau nurunin ego kayak gitu, jarang. Harus benar-benar memang rela. Pengen sama-sama terlihat pinter kalau sekarang. Benar, terlihat pinter. Nggak mau mereka terlihat goblok terus dicelak-celak. Nah, dulu gue herannya waktu dulu siaran, yang namanya pendengar itu masuk kalau nggak dibully, itu nggak enak. Nah, kalau sekarang mereka kalau udah dibully langsung laporan. Itu bedanya. Lo aneh kan lo aneh kan dulu kan? Ya pendengar di DJ kalau masuk, aku kok nggak dikata-katain sih? Malah pengen aneh kan? Dikata-katain. Mau dikata-katain. Kayak ada pendengar namanya Siska, itu kalau dia kalau nggak masuk, kalau nggak dibully, nggak nyaman. Gue juga heran. Sama satu yang cadel siapa? Masih inget nggak? Siapa ya? Iya. Jit. Iya, ada yang mereka kalau masuk kalau nggak dikata-katain, mereka tuh nggak nyaman. Gue juga heran. Kalau zaman sekarang kita salah dikit aja, dia udah langsung, habis dah. Dia langsung lapor gitu. Langsung baper dah. Baper istilahnya kalau sekarang baper. Kalau sekarang baper udah. Kalau dulu enggak. Itulah bedanya kalau di radio zaman gua dulu sama yang sekarang. Sekarang lebih berhati-hati dan lebih sensi lagi. Iya. Kaget gak sih? Oke.
Jadi ya kita nggak bisa, ya benar tadi, right time right place itu udah nggak bisa diulang lagi ya untuk yang kedua kalinya. Itu memang cukup sekali aja sih. Emang. Nah, sampai ada lagunya mungkin ya. Ada lagunya ya. Cukup sekali kenal ini kadang-kadang mulai garing kan. Ya itu dia, kegaringan Miki itu kadang-kadang di saat-saat seperti ini gitu loh. Jadi biar vlog kalau YouTube lo juga nggak terlalu sepaneng. Ya. Benar. Emang harus garing-garing nggak apa-apa ya, masukin dikit, jangan diedit lah kayak gini. Cukup sekali. Dan ntar kasih efek-efek Gor. Iya pasti lah, pasti gue kasih efek. Kasih ini Miki ngomong apa sih ini? Sound effect. Yang aneh-aneh. Mik, planning lu ke depan apa Mik? Beberapa. Kedepannya gue belum pakai sandal Gor. Gue ke depan masih takut ya karena masih pandemi. Jadi kalau ke depan gue masih pakai masker Gor. Masih tetap masker. Ya? Ke depan. Ke depan rumah ya? Ke Indomaret. Ke Indomaret. Ke depan. Pakai masker. Ke depan gitu. Pakai helm juga? Pakai helm, terus ditarikin parkir. Padahal cuma dateng, terus dimintain parkir. Ke depan, jangka panjang. Oh, jangka panjangnya. Istilahnya itu adalah future. Apa nih? Untuk lo kalau ngomong sama gua kasih bahasa yang gampang. Futuristik. Maksud saya, planning masa depan pekerjaan. Apakah masih tetap akan ber-DJ? Rencana gua mau buka kafe, Gor. Mungkin di Semarang. Oh iya, ini juga. Gue beberapa waktu yang lalu ngeliat lu postingan di Semarang nih. Pernah buka kursus DJ? Iya, gue pernah. Masih berlanjut atau gimana, Mik? Masih. Jadi di sini juga masih. Jadi buat kalian yang pengen kursus DJ bisa ke gua nih. Di Semarang juga masih ada. Cuma waktu itu gue masih kangen Surabaya, Gor. Iya ya, Surabaya nih bikin kangen. Gue nggak tahu kenapa waktu di Semarang gue tuh galau. Kok karena dulu masa kecil gue tuh memang di Semarang. Waktu SMP gue tuh di Semarang. Cuma nggak di tempat itu yang sekarang ini. Nah gue galau. Akhirnya pas suatu kesempatan gue dapet event di Surabaya. Akhirnya yaudah deh gue balik lagi ke Surabaya sampai sekarang. Desember kemarin. Habis itu nggak ada event lagi deh. Sampai sekarang ya? Rasanya lo. Jadi habis dapat event lumayan gede. Dan itu untuk menyambung hidup selama sekarang 6 bulan ke depan. Bingung gue tuh. Jadi bersyukurlah buat kamu yang masih tetap kerja kantoran ya. Tuh. Kerja kantoran masih dapat gajinya nggak dipotong. Nah. Banyak teman-teman kita yang kolaps ya Mik ya. Kolaps apalagi yang nggak dibayar sama negara kayak kita ini Gor. Nggak dapat insentif ya. Nggak ada. Luar biasa, saya masih pintar ya ternyata. Oke, kita masuk ke bagian terakhir di obrolan kita siang ini. Waduh, udah terakhir ya Gor ya? Nggak serasa udah sejam ini. 1 jam ya. Mik, kalau lu ditawarin nih, ada radio lah misalkan, nawarin lu siaran lagi, per jamnya 1 juta. Wih. 3 jam siaran. 3 juta. 3 juta. 4 juta ini. Oh, iya. Nah, oh ya. Oke. Sama Yohanes atau mau sendiri? Lu mau nggak? Jadi gini Gor. Gimana? Lama ya? Harus gitu. Kalau wawancara Miki harus ada gitunya Gor. Lama. Jadi kalau jangankan 1 juta, dikasih ucapan terima kasih. Mau? Sama nasi kotak seminggu yang lalu. Gue mau Gor, kalau masa-masa pandemi gini Gor. Catat ya, buat manajer station SM, station manager. Terima kasih Mik, terima kasih. Dikasih terima kasih nasi kotak sisa seminggu yang lalu. Nah, kasih Yohanes saja tapi ya. Kasih Yohanes saja. Jadi intinya lu masih mau ya kalau ada yang nawarin siarannya? Gue masih mau Gor. Lu masa nggak mau Gor? Mau lah, mau. Nah, dengan formatnya lu masih mau yang gimana? Kalau misalkan nih formatnya udah nggak bisa lagi nih ngomong-ngomong panjang lebar, masih mau nggak gitu? Sedangkan sekarang di limit semua, Mik. Ngomong semenit lah. Lu sempat kok kayak gitu dikasih waktu di isyarat terakhir harus berapa menit nih? Boleh? Ya mau aja sih asal ada produser. Ada produser. Nah kalau dulu kan kita kan biarin, ngomongnya kemana-mana. Harus ada produser yang ngekat atau enggak kita jangan bawa mixer sendiri. Oke. Harus ada yang ya cut. Jadi udah waktunya lagu. Kita ngobrol, kita masih ngobrol langsung di-cut. Ini nggak masalah sih, tapi juga nggak enak ya Gor ya. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba langsung di-cut gitu ya.
salah satu yang bisa bikin kita ngobrol panjang lebar, nggak di-cut, ya di vlog ini, di YouTube kayak gini. Nah, bener. Nggak ada yang nge-cut nih, nggak siapa, terserah gua udah mau ngalur ngidul kemana juga terserah. Sama ya kalau gue di Bigo ya, mau main lagu apa aja juga nggak di-cut. Nggak ada yang Nggak kayak di Instagram, di-cut-cut. Mik, lu pilih mana? Misalkan dibayar mahal nge-DJ, bayar mahal nih, Yang mahal. 50 juta sekali event. Tapi yang nonton orang-orang pasif. Gak Pasif apa nih? Pasif apa nih? Pasif income. Pasif aja. Gak ada yang ngerti lagu lo. Lu main apa juga. Apa nih DJ? Kayak gini doang. Atau lu dibayar murah. Bayar murah deh. Bayar murah berapa gitu. Tapi crowd-nya ini. Wah. Gila. Merasa apa? Mengagung-agungkan. Iyalah bener. Pilih mana? Kalau gue penyakit gue sih kayak dia pertama apa dibayar mahal, tapi di depan crowd yang pasif, lempeng aja, nggak ngerti apa musiknya, tapi lu dibayar mahal. Apa dibayar murah, tapi historianya wah nonton gitu. Jadi ini menurut saya ini kenapa nggak bisa sih? Sekali aja. Sekali aja ya. Itu sangat kegalauan saya ya. Coba. Sebagai Gor, ini kenapa nggak berhenti sih Gor? Udah berhenti juga. Oke, maaf. Jadi kegalauan saya ini ya, dibayar murah, dibayar mahal, tapi di depan penonton yang pasif. Kalau untuk saat sekarang, lama ya, muter-muter dulu ya. Gue harus mikir dulu, Gor. Meskipun gue agak tulalit, kalau udah gini gue mikir dulu. Mending gue dibayar murah deh, Gor. Kalau saat ini dibayar murah, mahal. Tapi ntar kalau udah punya duit, gue pasti berulah. Oh, selalu ya, laki seperti itu ya. Kalau banyak duit berulah. Jadi mending murah deh, mending murah deh. Yang penting crowd-nya ini. Gue sampai sekarang juga kadang punya penyakit kayak gitu kalau gue live di Bigo. Masih kebawa, agak sedikit ada sisi idealis yang nggak bisa hilang. Padahal gue juga butuh makan, Gor. Kalau di Bigo tuh mainnya memang harus komersil, harus lagu-lagu yang kayak gitu. Nah, gue sering kan baunya R&B atau enggak ya EDM lah paling komersil. Nah kalau di yang gue live sekarang itu mainnya harus komersil, lagu-lagu ciptaan ya negeri kita sendiri, memang yang laku itu. Nah gue nggak bisa, Gor, gue juga masih nggak tahu kenapa. Gue kalau gue paksa ya deh gue butuh makan, gue harus muter lagu gini, istilahnya melacur, istilahnya gitu. Nah gue pernah cobain berapa lagu, gue ngantuk, Gor. Oh ya? Gue ngantuk, nggak tahu. Gue udah paksa, gue pasang lagu ini bukan karena gue harus kasih makan bini. Gue harus makan bini, kasih makan bini. Gue pasang ini buat cari makan, cari duit. Gue jalan berapa minggu ngantuk, Gor. Oh gitu. Itu kenapa, Gor ya? Itu masa sisi idealis atau gue goblok ya? Enggak sih. Ya. Ya oke. Gue nangkap apa yang lu maksud. Jadi lu masih belum bisa menghilangkan sisi idealis dari main DJ lu gitu loh. Iya, Gue masih pengen masukin. Gue sukanya masih suka EDM nih gitu loh. Sedangkan di aplikasi itu nggak nggak bisa, Gor. Harus main yang komersil ya. Komersil itu lagunya seperti apa sih, Mik? Kalau ya kayak breakbeat. Apa? Breakbeat. Lagunya beda apa? Ya kalau breakbeat. Penyanyinya siapa contohnya? Kalau breakbeat di Indonesia itu lagu top 40 Indonesia dibawain beatnya breakbeat. Beda loh breakbeatnya luar negeri kayak yang di luar negeri sama di Indonesia. Kayak lagu TikTok, pernah dengerin lagu TikTok nggak? Iya, tahu. Kayak gitu-gitu. Itu yang lagu. Harus lagu-lagu seperti itu. Iya, yang TikTok itu. Gila, sekelas DJ Miki sudah main lagu-lagu TikTok kayak gitu. Coba yang itu yang dimainin. Sekarang di aplikasi yang gue mainin. Milihnya ya kayak gitu ya. Lu gimana? Bunuh diri nggak? Bunuh diri. Dipaksa harus selama 2 jam. Lu harus ngobrol, halo pemirsa, terima kasih kedatangannya Gumawo. Coba suruh gitu, Gor. Terima kasih, berkah selalu. Iya, nggak lu banget ya. Nah, bukan Miki banget ya. Lu gitu. Terima kasih ya, berkah selalu. Gumawo. Gue juga, aduh, gini nggak? Gumawo, sarangnya harus gitu-gitu. Ini gue 2 jam aja kayak gitu-gitu. Gue bisa bengek ini langsung turun berok. Itu sekarang dilema gue, Gor. Oh iya. Ini sesuai dengan pertanyaan lo nih. Pilih mana? Pilih dibayar mahal, orangnya pasif, atau dibayar murah, tapi orangnya histeria. Jadi lebih murah ya. Soalnya kemarin gue nanya sih, ada yang bilang katanya nggak apa-apa deh dibayar mahal,
yang penting dibayar mahal katanya. Daripada dibayar murah. Ada pertanyaan ini juga gue sampaikan ke bukan DJ sih, penyanyi. Gue mending dibayar mahal katanya. Karena soalnya gue mau duitan gitu. Iya, aku juga bingung. Ini juga aplikasi ini gue juga harusnya mikirnya kayak gitu, Gor. Iya. Okay. Tapi nggak jalan. Mik, terakhir Mik. Waduh, Gor, lu mau terakhir, lu kabari dong. Kapan? Jadi pertanyaannya. Oh iya. Hidupnya masih panjang. Amin. Amin. Kalau lu masih dikasih umur yang panjang, ya semua kita dikasih umur panjang, mudah-mudahan amin. Lu memilih untuk suatu saat nanti, kalau lu udah nggak ada, lu pengen dikenal sebagai seorang Miki, seorang DJ, atau Miki, seorang penyiar radio. Nah, ini juga berat deh, sumpah. Berat, ayo. Sumpah ini berat, Gor. Lu pengen dikenal sebagai soalnya awalnya gue juga gak kepikir jadi penyiar. Kalau penyiar itu kan long lasting. Benar sih ya. Indie Barens, penyiar radio. Kalau DJ gimana? Tapi DJ juga ada sih, Fatboy Slim juga, Calvin Harris juga. Mending gue penyiar aja deh. Penyiar dia. Penyiar deh. Lebih bersahaja ya. Karena dari penyiar itu kemarin gue akhirnya nge-DJ jadi tambah meluas lagi. Networkingnya. Acaranya yang tadinya gue di klub, di acara anak-anak sekolah. Nah, jadi menyambung lebih memperpanjang apa umurnya. Jadi ya. Dari awalnya dulu gue tuh DJ klub, setelah gue jadi penyiar, akhirnya gue DJ di event-event anak sekolah, terus di tempat-tempat kuliahan. Itu gue sebenarnya gitu. Iya, tuh semenjak gue jadi penyiar radio, nge-DJ karir gue jadi lebih luas. Karirnya lebih luas ya, dan memperpanjang usia ini juga, Mik. Mungkin saat itu kalau lu nge-DJ nggak di siaran di radio, yang mungkin batasan usianya mungkin yang umur 15 sampai 20. Tapi karena lu siaran di radio jadinya lebih panjang lagi. Jadi kayak mama-mama muda. Iya, gitu. Terus juga anak-anak bahasa kimcil. Kalau dulu kan anak dunia malam semuanya. Setelah gue jadi penyiar, jadinya lebih panjang, lebih kecil lagi, lebih ke bawah lagi. Kan sebenarnya kita kan di radio anak muda. Iya betul. Iya kan, dulu kan anak-anak malam, ya ketemunya orangnya itu aja. Setelah gue siaran, jadinya gue bisa nge-DJ siang, nge-DJ anak-anak sekolah. Oke. Penyiar aja deh, Gor. Penyiar radio. Pilihan yang lebih bersahaja. Mik, terakhir ada yang mau disampaikan nggak ke netizen yang selalu benar? Ya, katanya lu udah produk. Mana tadi? Tidur dia. Lu produk kan? Ini bini lo katanya ada produk. Bentar, karena ini menyambung hidup saya harus berterima kasih sama istri saya ya. Sebentar ya pemirsa. Pemirsa, silakan. Pemirsa. Gor? Oh iya, Gor. Nyampe nggak, Gor? Ya, nyampe. Nggak apa-apa, di-cut aja ntar. Tar, Gor. Oke. Ini namanya kue apa sih, gue lupa. Jadi Miki itu selama pandemi bininya punya produk homemade. Ya. Mau promosikan di sini. Dikenalin nih, Mik. Apa aja nih, Mik? Namanya apa ini, Mik? Jadi inilah yang gua menyambung hidup gua ya. Ini dari bini gua. YOC. Yours Only Cook. Jadi ini cemilan, Gor. Cemilan ya buat santai-santai di rumah. Terus bikin sendiri gini loh. Iya, bikin sendiri. Nah, nanti bawa deh ya, Gor ya. Buat lo ya, Gor ya. Buat makanan anak-anak lo nih ntar nih. Ini ya, kalau buat pesan di mana? Ini di @youronlycook aja. Yours Only Cook. Kepoin aja, nanti langsung DM aja itu aja ya. Langsung beli ya. Beli ini bukan cuma sekedar beli rasa atau beli makanan, tapi ini beli juga DJ Miki juga. Beli dengan membeli produk-produk seperti ini tuh gue selalu bilang nih di UMKM di podcastnya Tony. Dengan membeli kayak gini tuh kita akan memperhidup ekonomi kita lagi nih. Betul sekali, Bung Sulam. Jadi nggak cuma sekedar beli makanannya aja, ekonominya akan balik lagi. Akan muter, Gor, bener. Muter terus. Jadi akan tetap hidup teman-teman kita seperti itu. Betul. Thank you banget, Nick. Terima kasih, Gor, sudah datang di rumah saya yang luar biasa ini ya. Luar biasa. Itu ada Blacky. Ada Gajah. Ada Dok. Nanti kita sambung-sambung lagi ya, Mik ya? Betul. Gor, terima kasih, Dor. Dor. Terima kasih, Gor, udah datang ke sini bikin YouTube. Ntar sekali bikin sama gua ya.
Bikin apa? Di MIRC. MIRC sama di Vivid. Vivid Interaktif.